Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman, yang membangunkan kita alhamdulillah di atas tauhid, yang memudahkan bagi kita mengawali hari ini dengan berzikir, beribadah, sujud, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian alhamdulillah kita melanjutkannya dengan mengkaji ilmu tauhid yang merupakan hak terbesar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menafikan segala bentuk kesyirikan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, masih di bab keempat, takut terhadap syirik. Kita telah membahas dua ayat yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, yaitu An-Nisa 48 dan 116 yang bunyinya sama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian juga surat Ibrahim ayat 35 telah kita bahas kemarin. Dan di kesempatan ini kita akan membahas dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh penulis. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu riya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa yang menemuinya, artinya meninggal dunia dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti dia masuk neraka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang disampaikan oleh penulis dalam bab takut terhadap berbuat syirik, takut terhadap kesyirikan. Ikhwatul iman, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabat beliau, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil." Ikhwatul iman, siapa yang diajak bicara oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan ini? Manusia-manusia terbaik dari umat ini. Abu Bakar, Umar, Sayyidul Muhajirin wal Ansar. Orang-orang yang paling mulia dari umat ini. Yang mereka ini sangat mendalam ilmu agamanya, sangat mendalam iman dan takwanya. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti ini tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa akidah dan tauhid para sahabat beliau radhiyallahu anhum mereka aman dari perbuatan syirik. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir mereka jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
ar-riya, yaitu riya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat peduli dan konsen terhadap ilmu. Mereka bertanya hal-hal yang penting untuk amal hidup, untuk amal ibadah mereka. Hal-hal yang akan mendukung ibadah mereka dan menyelamatkan ibadah mereka. Jangan sampai ibadah mereka tertolak dan batal. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu riya? Riya adalah ketika kita menampilkan ibadah yang kita lakukan kepada orang lain, ya, dengan memperbagus ibadahnya karena dilihat oleh orang. Itu adalah riya. Ketika seseorang memperbagus amalannya karena dilihat oleh seseorang. Ketika kita sholat misalnya, karena ada yang melihat, maka kita baguskan sholat kita. Kemudian ketika sedekah dan yang lainnya. Atau kita memang melakukan suatu ibadah dan senang dipuji karena ibadah kita tersebut. Itu adalah riya. Riya dari kata ru'yah artinya mempertontonkan, melihat. Saudara kandungnya riya namanya sum'ah. Dari sama' yang artinya memperdengarkan. Ya, saudara kandungnya riya adalah sum'ah. Riya itu mempertontonkan, adapun sum'ah memperdengarkan. Ya, ini yang perlu dipahami. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang beribadah, senang jika ibadahnya dilihat orang, senang jika ibadahnya didengar orang, dan malah memperlihatkan dan memperdengarkan ibadahnya, maka itu adalah riya dan sum'ah. Riya ini syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak terlihat. Karena syirik itu ada dua bentuknya, syirik zahir dan syirik khafi. Syirik yang kelihatan dan syirik yang tidak kelihatan. Ketika apa yang syirik yang kelihatan? Ketika kita melakukan suatu ibadah-ibadah yang nyata, yang zahir, yang terlihat, kita lakukan, kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sujud kepada selain Allah, ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, ketika seseorang menyembelih hewan korban untuk selain Allah, ketika seseorang meminta pertolongan, istighatsah, meminta pertolongan tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang melihat, mengetahuinya. Maka itulah disebut syirik zahir, syirik yang terlihat. Adapun syirik khafi, syirik yang tersembunyi dan tidak terlihat, ini tidak diketahui oleh manusia karena ada di dalam hati kita, di dalam hati seseorang. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin jadi orang tersebut menyadarinya, dan seringkali seseorang tidak sadar bahwa dia melakukan syirik khafi ini. Ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah syirik di dalam niat, di dalam motivasi ibadah. Dan jika seseorang boleh dia selamat dari syirkul akbar, namun belum tentu dia bisa selamat dari syirkul asghar, syirik kecil ini yang ada di dalam hati manusia. Oleh karena itulah kita harus waspada dan berhati-hati terhadap perbuatan syirik. Riya ini, saudaraku fillah, adalah sifat dari sifatnya orang-orang munafik. Jadi jangan remehkan perbuatan riya. Jangan pernah meremehkannya. Karena ini sifatnya orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Perhatikan ikhwatal iman. Perhatikan ayat ini subhanallah. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka memperolok-olok Allah dan Allah akan membalas olok-olok mereka. Mereka sok menampilkan, kenapa dikatakan mengolok-olok? Mereka seakan-akan dengan tampilan seperti orang beriman, mereka bisa menipu semua apa yang ada dan siapa yang ada di muka bumi. Mereka lupa Allah Subhanahu wa taala Alimun khabir, Maha tahu terhadap segala sesuatu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Zat yang Maha tahu apa yang disembunyikan, pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Maka Allah tunjukkan di antara sifatnya orang munafik, sebagaimana Allah mengekspos banyak sifatnya orang munafik di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka bangun salat, mereka bangun dengan malas-malasan. Perhatikan ayat ini ikhwatul iman. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka memamerkan ibadahnya kepada manusia dan mereka tidak ingat, tidak berzikir menyebut nama Allah kecuali sedikit. Jadi kalau ditanya, apakah orang munafik itu salat?
Jawabannya, iya, orang munafik salat. Apa bedanya salatnya orang munafik dan orang-orang beriman? Orang munafik malas dalam salat. Nah, coba kita ukur diri kita. Seberapa malaskah kita ketika melaksanakan salat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 142, sebagai tolok ukur standar di dalam menilai kadar kemunafikan di dalam diri seseorang. La haula wala quwata illa billah. Jika sedikit saja kita memiliki sifat malas untuk melaksanakan salat, maka itu menunjukkan bahwa diri kita memiliki sifat orang munafik. Kemudian yura'unan nas, suka memamerkan ibadah kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat Allah, tidak berzikir kecuali sedikit. Orang munafik zikir tidak. Menurut ayat ini, orang munafik juga berzikir. Bedanya orang munafik dan orang beriman banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmahnya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi kaum Khawarij di masa beliau. Sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah orang-orang kafir. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Mereka ini malah lari dari kekafiran. Malah mereka mengkafirkan kita, kata Ali bin Abi Thalib. Itu sifatnya orang Khawarij, mengkafirkan orang beriman. Menganggap di luar mereka kafir. Malah mereka mengkafirkan kita. Mereka lari dari kekafiran. Maka sebagian sahabatnya lagi mengatakan, jika demikian, maka mereka ini adalah orang-orang munafik. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antara sifatnya orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Sedangkan orang-orang Khawarij banyak zikirnya. Mereka bukan orang munafik. Kemudian jika kafir bukan munafik, kemudian siapa mereka wahai Amirul Mukminin? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita, namun mereka melampaui batas, berbuat zalim terhadap kita. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras terhadap mereka yang riya, yang pamer, yang melakukan syirik kecil ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Wail, celaka bagi mereka yang melaksanakan salat, yang mereka lalai dari salatnya, yang mereka ini memamerkan ibadahnya, memamerkan salatnya. Allah ancam mereka dengan wail. Ikhwatal iman, nanti pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka yang memamerkan dan suka mempertontonkan ibadah mereka, suka dipuji, suka memperdengarkan ibadah mereka kepada selain Allah, idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Carilah kepada orang-orang yang kamu pamerkan ibadah kamu kepada mereka di dunia, cari pahala dari mereka. Jika kita suka memamerkan ibadah kita, sebentar-sebentar membuat status tentang ibadah yang kita lakukan, memamerkan kita melakukan ini dan itu, haji dan umrah kita dan yang lain sebagainya, maka kita diminta untuk mencari kepada teman-teman kita yang ada di medsos, ya, untuk minta pahala kepada mereka. Wala'iyadzubillah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang bahaya dan pentingnya kita takut terhadap kesyirikan. Nabi SAW mengkhawatirkan kepada orang-orang terhebat dari umat ini, pemimpin-pemimpin dari Muhajirin dan Ansar. Sedangkan mereka manusia yang terbaik dari umat ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita sadar bagaimana kadar dan kualitas iman yang ada pada diri kita. Jika ini terkait tentang syirkul asghar, syirik yang kecil, bagaimana dengan syirik yang besar? Ya, pasti lebih mengkhawatirkan dan lebih menakutkan lagi. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan wajibnya kita ikhlas, memperbaiki niat kita. Menjadikan niat di dalam motivasi amal ibadah kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak takut dari celaan mereka. Karena ketika ada motivasi amal itu karena mengharapkan pujian, ada yang karena menghindari celaan.
Jangan sampai dua hal ini. Orang yang ikhlas tidak gampang baper ketika dicemooh dan dicela ketika dia berbuat sesuatu yang baik. Selama dia yakin di dalam hatinya, dia lakukan ini mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka cemoohan seluruh umat manusia tidak ada nilainya. Karena nanti kita akan sendiri-sendiri berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita takut kepada perbuatan syirik. Dan riya itu adalah syirik. Riya ketika seseorang ketika seseorang menyukai jika ibadahnya dilihat dan didengar oleh orang dan dipuji oleh seseorang. Dan riya ini adalah syirik yang tersembunyi, tidak banyak tidak diketahui oleh manusia, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia memohon, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah sedikit pun, satu tandingan pun, maka dia masuk ke dalam api neraka. Dalam Sahih Muslim, hadis Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang menjumpai Allah, berjumpa dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Barang siapa yang berjumpa Allah dan dia berbuat syirik sedikit pun, dia pasti masuk neraka. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberi kabar kepada kita, menyampaikan kepada kita, barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik, dia pasti masuk neraka. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata syai'an. Ya, artinya sesuatu. Sesuatu yang ini tidak menafikan sedikit pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berdoa kepada sosok nabi, sosok wali, atau malaikat dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan ikhwatal iman, siapa di antara kita yang tahu kapan kita meninggal dunia? Siapa yang di antara kita yang paham kondisi kita ketika kita meninggal dunia? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita semuanya takut. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai meninggal dunia dalam menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Seorang muslim harus waspada, harus hati-hati. Jangan sampai dia mengentengkan perbuatan syirik seumur hidupnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kita yang akibatnya seseorang terjerumus ke dalam api neraka. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita takut terhadap perbuatan syirik. Dan karena ketika seseorang di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan syirik, maka dia kekal di dalam api neraka. Dan jika dia ahli tauhid, maka sebaliknya dia akan menjadi penghuni surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ahli tauhid, yang paham akan tauhid dengan pemahaman yang benar, dia tahu akan pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Dia berusaha untuk istiqamah. Dia khawatir terhadap dirinya. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya kemudian berbelok pada suatu hari. Waliyadzubillah. Kita minta kepada Allah keistiqamahan, ketetapan di dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai mau menjemput kita. Dalam Sahih Muslim ini disebutkan, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Karena seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid pasti surga. Subhanallah, subhanallah. Inilah janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Walaupun seseorang yang berbuat tauhid, mungkin dia pernah berbuat dosa dan maksiat selain syirik, maka mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dimasukkan ke dalam surganya. Dan jikapun Allah Subhanahu wa taala mengadabnya, pasti dia akan masuk ke dalam surganya.
akhir pelabuhan bagi ahli tauhid adalah surga. Entah dia langsung dimasukkan surga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia atau dia dihukum terlebih dahulu di api neraka, dan akibatnya pun dia akan kembali ke dalam surga. Berjumpa Allah. Maksud dalam berjumpa Allah di sini adalah kematian. Barang siapa yang berjumpa Allah dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Ini sama dengan hadits Jabir ikhwatal iman, bahwa barang siapa yang meninggal dunia dan berbuat syirik, maka dia penghuni neraka. Ini peringatan bagi kita semuanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ikhwatal iman, ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa dekatnya surga dan neraka bagi seseorang. Tidak ada jarak antara kita dengan surga dan neraka kita kecuali al-maut, kematian. Dan kita tidak pernah tahu kapan kematian itu terjadi. Kita sudah cukup kenyang di masa kita ini. Ditunjukkan kepada kita bagaimana kondisi manusia yang mati dalam kondisi yang tidak mereka sadari. Ada yang sedang menari-nari, ada yang sedang menyanyi, ada yang sedang olahraga, ada yang sedang ceramah, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang bersenda gurau, dan yang lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu berapa sisa usia kita. Subhanallah ikhwatal iman. Jika kita tidak tahu dalam kondisi ini, dan kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang Allah jatahkan bagi kita, bisa beberapa hari, bisa beberapa menit, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun, namun jarak antara kita dengan surga dan neraka adalah al-maut. Di saat itu seseorang akan dikembalikan ke tempat akhirnya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam salah satu sabdanya, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alihi wan naru mithlu dhalik. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dan dari tali sandalnya, demikian pula dengan neraka. Surga lebih dekat kepada kita, dan demikian pula neraka lebih dekat ketimbang sandal yang sedang kita pakai. Subhanallah. Dalam salah seorang penyair sampai mengatakan, kullu mri'in musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min syirakin alihi. Setiap orang pagi bersama keluarganya, sedangkan dia tidak sadar bahwa kematian lebih dekat dari tali sandalnya. Berapa banyak dari manusia pagi hari bersama kita, sore harinya sudah berkalang tanah di dalam kuburnya. Dan di saat itu, entah dia sore hari itu di dalam surga, di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam salah satu jurang dari jurang-jurang api neraka. Ikhwatal iman, hadis ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita meremehkan perbuatan syirik. Kita harus takut dari perbuatan syirik, dan kita takut jangan sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi melakukan perbuatan syirik, sehingga kita akan menjadi wal-iyadzu billah menjadi penghuni neraka. Dan juga dalam bab ini kita belajar agar jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Sehebat apapun ilmu seseorang, sehebat apapun imannya, pengetahuannya, kita tetap butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa selamat dari apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, perhatikan di antara doa yang selalu kita baca di pagi hari. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta permohonan kepadamu, ampunanmu dan perlindunganmu dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini. Ya Allah, aku minta kepadamu ampunanmu dan penjagaanmu dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dalam urusan duniaku, wa ahli wa mali, dalam harta, dalam keluarga dan hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku
Jagalah aku dari segala sesuatu yang mengkhawatirkan diriku. Ini kita berpasrah penuh, ikhwani wa akhwati fillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang mengancam hidup kita. Sedetik pun kita tidak bisa lolos dari, tidak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hembusan nafas, setiap detik kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam bab ini kita belajar tentang makna la ilaha illallah. Di antaranya itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang beliau mengatakan dalam hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan, man mata wa huwa yad'u min dunillah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Di sini menunjukkan bahwa tauhid itu bukan mengakui adanya Tuhan selain Allah semata, tapi ketika dia melakukan ibadah kepada selain Allah, entah itu doa, entah itu sujud, entah itu berharap dan takut, ya, entah itu tawakal kepada selain Allah, maka dia pasti masuk ke dalam api neraka. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah takut kita kepada perbuatan kesyirikan. Hendaklah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memudahkan kita untuk beramal saleh, ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, agar kita selalu meminta kepada Allah agar selalu dimudahkan hati ini untuk selalu istiqamah. Senantiasa ucapkan dalam doa-doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Minta kepada Allah agar ditunjukkan yang benar itu sebuah kebenaran dan dimudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Minta kepada Allah agar ditunjukkan yang batil itu batil dan dimudahkan bagi kita untuk menghindar dan menjauhinya. Dan jangan sampai kabur antara yang benar dan yang batil ini bagi seseorang, sehingga kaburnya, tidak jelasnya kebenaran dengan kebatilan itu membuat seseorang ini salah jalan dan dia tidak menyadarinya. Juga ikhwatan iman, jangan sampai tertipu dengan diri sendiri. Jangan sampai tertipu dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Jangan pernah kagum terhadap diri kita dengan apa yang telah kita lakukan. Karena kondisi iman sehebat apapun iman kita saat ini, kondisi ilmu sehebat apapun ilmu yang kita miliki saat ini, semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu doa yang selalu kita baca sesudah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Tolong aku agar aku bisa bersyukur kepadamu. Tolong aku ya Allah, aku agar bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Artinya, ketika lisan ini dimudahkan dan hati ini dimudahkan untuk bisa berzikir, ketika hati seseorang diberi anugerah oleh Allah mudah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dimudahkan untuk bisa beribadah, semua itu bukan karena hebatnya Anda, bukan hebatnya saya, bukan hebatnya siapapun, tapi karena mulianya Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk beribadah. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang merasa dirinya baik dan suci. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan pernah merasa dirimu suci, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa di antara hambanya yang bertakwa. Inilah saudaraku fillah, rahimani wa rahimakumullah, bab yang kita pelajari pada kesempatan ini, dan insyaallah di bab berikutnya, bab 5, kita akan belajar tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yang pada bab 5 besok insyaallah kita akan belajar bagaimana dakwah yang semestinya. Bagaimana kita mengetahui metode dakwah yang hak dengan metode dakwah yang batil. Mana dakwah ahlus sunnah wal jamaah dan mana dakwah ahlul bid'ah. Ketika seseorang berdakwah, misi dakwahnya mengajak kepada tauhid, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diragukan lagi bahwa dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, ahli tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika ada seseorang dakwahnya untuk membela bid'ah, untuk membela perbuatan syirik,
Dakwanya adalah untuk mendukung perilaku-perilaku yang malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lucunya, di saat yang bersamaan dia mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah suatu keanehan yang di antara keanehan abad ini, ikhwatal iman. Melakukan kesyirikan, tapi meminta dirinya dikatakan sebagai ahli tauhid. Menghidupkan bid'ah, bukan sunnah, tapi meminta dirinya untuk dianggap sebagai ahlus sunnah. Kalau kita katakan, mungkin Anda adalah ahlul bid'ah. Ya, karena yang Anda bela adalah bid'ah, bukan sunnah. Maka dia mengatakan, tidak. Dia akan marah ketika dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ya sudah, kalau tidak mau dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Bid'ah yang Anda bela ini, bid'ah atau tidak? Ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Ya sudah, kita katakan kepada Anda bukan ahlus sunnah, tapi ahlu bid'atil hasanah. Apakah mau mereka? Mereka pun tidak akan mau terima. Mereka tetap mengatakan dirinya, kami ahlus sunnah. Wal'iyadu billah. Inilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk berjumpa esok hari. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Setengah jam setiap hari yang kita belajar bersama, mengkaji bersama, mengawali hari dengan la ilaha illallah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala juga mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah. Sampai di sini saudaraku fillah, aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.